Lagu-lagu Nasrani nggak tahu kenapa berubah semua jadi lagu-lagu Ali. Bagi orang tua anak, Islam itu adalah agama yang gak jelas gitu. Kok bodoh banget ya Islam ya? Orang daging enak seperti ini malah diharamkan gitu. Iya mah, aku udah Islam. Aku pasrah, mau diapapun, mau diapain terserah. Kata orang tua anak, udah tinggalin rumah. Mama nggak mau kayak berapa tahun silam yang lu dikejar-kejar pakai golok. Segitu belum Islam kan, sekarang udah Islam, mungkin bapak lu lebih ganas dibanding kemarin. Itu dikit lagi pala tuh tilis, dikit lagi tuh tinggal pek gitu kan. Untung ibu Ana yang menjaga, dan Ana pun belum ikhlas pada saat itu ketika harus mati di situ karena posisi Ana belum Islam. Stefanus Hansen kebetulan. Stefanus Hansen. Iya. Hansen itu dulu waktu ibu Ana sedang mengandung, bapak Ana itu suka yang namanya pemain bulu tangkis. Allahu alam dari mana, cuma katanya namanya Hansen. Oh. Jadi dikasih nama, yaudah Stefanus Hansen. Oh, gitu. Saya yang bercita-cita menjadi seorang pendeta dulu, penginjil Stefanus kan dulu, Iya. yang katanya mati dirajam karena mengabarkan Injil pada saat itu. Ya itu harapan orang tua Ana dulu sebenarnya. Orang tua Ana itu keluarga khususnya tergolong keluarga yang aktif mungkin di gereja ya. Untuk alirannya sendiri Ana Betel, GBI Betel Indonesia. Bahkan kakak sepupu Ana pun penyumbang terbesar dan nikah dengan seorang pendeta di Betel pada saat itu. Ya untuk keluarga seperti itu setiap minggu segala macam aktif lah pada saat itu, pada masanya ya. Nggak ada sih, cuman mungkin orang tua tidak tersadar mungkin ya kalau anaknya bakal seperti ini gitu kan. Karena dalam sejarah keluarga anak itu pun tidak ada sebenarnya masuk ke dalam Islam, dan baru anak pribadi kebetulan. Gitu. Makanya tidak ada kecurigaan, tidak ada suatu inspirasi dan segala macam lah untuk anak saya indikasi Islam, tidak. Makanya tidak ada. Ya paling kategorinya adalah lo harus ke gereja. Ada suatu kondisi di mana anak kan dulu masa-masa SMP dimulai pada saat itu. Anak masih sering ngikutin orang tua anak, ibu anak khususnya ke pasar. Oh, ke pasar. Ke pasar. Di pasar itu kan berbagai macam orang, berbagai macam kondisi lah pada saat itu. Iya. Nah, dulu tuh zaman-zamannya kaset CD. Ya. Terlepas dari para ulama yang mengatakan, ada yang mengatakan musik itu haram, ada yang enggak, anak tidak berbicara itu. Anak pertama tertarik itu dengan lagu-lagunya Wali pada saat itu. Wali band. Sering banget tuh disetelkan. Kok enak kan gitu. Akhirnya ya, yang tadinya lagu-lagu kita di handphone itu zaman-zamannya yang pakai micro SD kan. Lagu-lagu Nasrani nggak tahu kenapa berubah semua jadi lagu-lagu Ali. Pada saat itu. Masya Allah. Ya, dari situ mulai kok enak, dari sisi kenyamanan sih, lebih tepatnya dari syair-syairnya, dari syiar dakwahnya Wali tersebut, kata-katanya tuh nggak tahu kenapa langsung masuk aja gitu, langsung enak, enjoy lah bahasa sekarangnya gitu. Itu sih untuk awal pertama kali kenapa anak kenal dengan Islam pada saat itu. Pasti ya. Bagi orang tua anak, Islam itu adalah agama yang gak jelas gitu loh. Maksudnya, pertama dari masalah kematian, yang lain kan semua ada yang rata-rata dipepati semua ya kalau kita lihat dari agama lain. Cuma Islam yang pakai kain kafan. Sampai pernah ketika ngomong lagi kumpul keluarga, tuh kok Islam begitu ya? Pada mau emangnya nanti meninggal dimakanin cacing segala macam. Kan kalau kita keren pakai jas, pakai peti mati, kan seperti itu. Yang kedua, semua agama itu kalau dilihat sekarang, maaf, makan babi kan ya. Islam sendiri, bahkan suatu penelontar dari perkataan ibu Ana, bapak Ana maaf, kok bodoh banget ya Islam ya?
orang daging enak seperti ini malah diharamkan gitu kan. Dan oh iya ya, makanya dia bilang apa sih Islam? Ana tuh paling benci dulu sama dengan Islam. Maksudnya, Ana juga dikalahkan waktu itu dengan Islam. Ana ranking 1 semua alhamdulillah dari SD. Nah, Ana dikalahin tuh sama orang Islam lagi, makanya apaan sih Islam gitu kan. Makanya ya dari situ nggak ada kepikiran dari awal SD SMP itu untuk gue harus masuk Islam, nggak ada. Bahkan dari kata benci mungkin bisa dikategorikan. Benci ya, udah terpatri bahwa Islam adalah agama yang harus dibenci. Karena berbeda dibanding agama yang lain. Kalau kita lihat dari segi ibadah, dari segi makanan dan kulturnya itu berbeda banget. Iya, Masya Allah. Ya, dari pertama lagu Wali, kedua juga sekolahan. Semenjak SMK sih sebenarnya, Ana mulai tertarik dengan Islam. Ya tadi yang Ana bilang di awal, mulai timbul rasa pertanyaan apa sih Islam gitu kan. Semenjak Ana dikalahkan sama salah satu teman Ana, Ahwat kebetulan. Yang tadinya Ana juara 1 setiap di kelas, itu Ana dikalahkan dengan salah satu Ahwat. Yang dia tidak pernah belajar, bacanya cuma baca Quran, murojaah dan lain-lain. Sedangkan Ana mati-matian harus belajar untuk menggapai suatu peringkat pada saat itu. Dengan gampangnya dia menggeser Ana karena dia kagak belajar gitu kan. Dari situ, wah kenapa nih Islam gitu kan. Ya dari situ mulai belajar dan akhirnya pada saat SMP Bapak Ana pindah ke Bandung pada saat itu, dan orang tua Ana pindah ke kampungnya sendiri di Cibinong pada saat itu. Meminta tolong kepada kakak sepupu Ana untuk dicarikan sekolah pada saat itu. Allahu alam dengan, ya alhamdulillah dengan nilai yang baik lah pada saat SMP. Nggak tahu kenapa Allah mengarahkan Ana ke sekolah SMK PGRI 1 Cibinong pada saat itu. Yang dimana kultur Islamnya kuat, dan kita sebagai Kristen minoritas kebetulan. Iya, benar. Minoritas, dan di situ Ana berluasa untuk belajar. Bahkan ada namanya rokris ya pada saat kalau di sekolah-sekolah. Kita rokris segala macam, tapi nggak tahu apa hati Ana malah ngelihatnya ke rohis. Bahkan dulu di SMK itu Ana adalah nonis atau kafir pertama yang ikut rohis pada saat itu. Masya Allah. Jadi Ana belum Islam, cuma karena saking sukanya dengan budaya-budaya Islam gitu kan. Ya udahlah, Ana daftar ke rohis gitu kan. Sampai mudir ataupun ustadznya di sana tuh kaget. Antum serius katanya. Ya kalau nggak serius, Ana nggak mungkin menyampari ustadz gitu kan. Jadi setelah awal mula Ana mengenal Islam, dan kedua juga Ana dipercaya di SMK PGRI 1 Cibinong itu Ana ikut OSIS pada saat itu, dan Ana terpilih dalam bidang pertama, yang dimana seharusnya pada saat itu bidang pertama itu adalah wajib seorang muslim koordinatornya, karena berkaitan dengan keagamaan pada saat itu bidang pertama itu. Qadarullah Ana yang dipercaya, dan Ana harus profesional pada saat itu untuk mengemban amanah jabatan. Jadi semua agama Ana ikut. Dari pengajian, dari Kristen, kebetulan cuma Kristen dengan Islam pada saat itu ya. Jadi ya karena basicnya Islam sekolahnya, biarpun umum, ya Mbak Ana banyak belajar di situ gitu loh. Makanya tambah lagi, oh gini Islam, oh seperti ini Islam loh, gitu sih. Di keluarga Ana itu ada namanya saat teduh kalau dalam keluarga Kristen. Saat teduh, malam teduh, di mana setiap malam itu kita merenung gitu ya? Merenung lah, muhasabah diri lah. Kita puji-pujian, nyanyi, baca Alkitab, bergilir. Ya kalau kita mentadaburi segala macam. Ya sampai Ana berpikir menemukan kejanggalan sih untuk Ana pribadi ya. Tentang ayat-ayat yang terdapat dalam Alkitab tersebut. Dan ketika kita mencari ada kejanggalan, apa sih yang kita harapkan? Suatu pembahasan, suatu jawaban yang enak dong, yang masuk akal. Nah itu Ana tanyakan kepada pendeta Ana pada saat itu.
Cuman anak nggak dapet feel yang pertama, yang kedua mendapatkan perlakuan yang tidak enak. Anak cuma dibilang, ya sudah apa yang sudah dikabarkan dalam Injil, antum imani. Kamu imani, kan jadi antum. Kamu imani gitu kan. Dan kalau kamu tidak mengimani, cuma 2 perkataan pendeta itu. Pikul dosa, pikul salib. Selesai. Ya bagaimana antum sedang mencari suatu jawaban yang pasti, tetapi antum malah bukan mendapatkan suatu rangkulan yang enak, suatu jawaban yang bisa memuaskan hati antum, malah dijustifikasi. Ya sudah mengimani saja seperti itu gitu loh. Makanya dari situ, wah ada tidak beres nih gitu kan. Dari situ Ana mulai tetap ke gereja, cuma hati Ana sudah tidak, separuh itu sudah tidak ada di situ. Berbeda ketika kita berada di lingkungan Islam pada saat itu, Ana Masya Allah sangat dirangkul. Ketika Ana bertanya yang bahkan menyudutkan, Ana tidak pernah dijustifikasi. Seharusnya kita malah khawatir ketika kita berada di suatu lingkungan yang bukan agama kita gitu kan ya. Iya, betul. Malah saya pribadi, Ana pribadi tidak merasa aman ketika berada di agama Ana. Yang ada malah dijustifikasi, sedangkan di agama luar ketika Ana menyebutkan pertanyaan-pertanyaan, malah dirangkul, malah dikasih suatu jawaban yang oh seperti itu ya. Ambigu gitu ya. Iya. Pokoknya imani, doktrin segala macam. Doktrin, iya, suatu dogma yang Ana bilang. Pokoknya pendeta itu cuma 2. Pikul dosa, pikul salib, selesai. Tidak ada jawaban yang pasti Nabi pada saat itu. Ya itu yang membuat Ana yakin bahwasannya hati Ana bukan ada di sini. Karena bagi Ana agama itu pertama kenyamanan, baru bukti-bukti dalil yang benar-benar sahih gitu kan. Ayat Bible apa sih yang buat antum janggal pada saat itu? Ana lupa terdapat di ayat Alkitab mana. Karena Ana sudah semenjak Islam sudah melepas itu semua. Yang jelas di Alkitab itu pernah ada kata-kata Yesus itu diutus yang pertama untuk domba-domba tersesat Israel, bangsa Israel. Yang kedua, boleh dicek nanti, bahwasannya Roh Kudus melarang agama Kristus itu melewati Firigia ya kalau nggak salah ya, Asia. Loh, sedangkan Indonesia Asia kan, berarti tidak boleh dong ajaran Kristus itu masuk ke Asia. Indonesia khususnya. Dan satu lagi adalah Yesus berdoa kepada Bapa, menangis. Loh, katanya Bapa dengan Yesus itu satu. Ya kalau kita berpikir sehat, untuk saya pribadi ya, ketika bermain dengan kata-kata seharusnya segitu aja sudah masuk ya ke dalam logik dalam seseorang ketika memang kita fair-fairan dalam kebenaran gitu loh. Makanya Ana bilang, ya buat apa kita menyembah sesuatu yang menyembah lagi kepada yang lebih hakikat yang lebih besar kalau kita bisa menyembah lebih hakikat lebih besar tanpa melalui perantara kan gitu. Menurut Ana Yesus itu perantara gitu kan. Buat apa kita menyembah Yesus sedang kita bisa menyembah Allah langsung tanpa perantara dari Yesus gitu loh. Langsung berdoa kepada hakikat yang besar dibanding hakikat yang perantaranya gitu kan. Itu sih yang Ana ituin pada saat itu. Itu sebenarnya panjang Ana dari SMP Ana bersyahadat setelah lulus SMA pada saat itu 2017 awal. Itu panjang lah prosesnya sampai yang jelas Ana sebelum masuk syahadat itu Ana belajar dulu dalam Islam. Sampai suatu momen yang teringat itu dalam proses itu Ana sempat nyolong Iqra. Nyolong Iqra di masjid sekolah Ana. Karena Ana berpikir, Ana tidak mau ketika Ana masuk ke dalam suatu lingkungan baru, Ana sangat bodoh, Ana tidak tahu punya dasar, Ana tidak bisa apa-apalah pada situ. Ana nyolong Iqra pada saat itu. Dan belajar Al-Quran. Iqra itu otodidak. By YouTube. Nyaman qadarullah, pernah ketahuan Iqra itu jatuh. Wah, keluarga Ana marah banget pada saat itu. Sampai Ana dibuain golok. Bapak Ana. Jadi satu RT itu ramai di perumahan. Astagfirullah. Ya bener-bener Ana lari, Bapak Ana lari, Kejar dikejar sampai Ana dipisahinnya sama
ketua RT di sana. Dan pada saat ketangkep anak bapak anak, itu dikit lagi pala tuh tilis, dikit lagi tuh tinggal pek gitu kan. Untung ibu anak yang menjaga. Dan anak pun belum ikhlas pada saat itu ketika harus mati di situ, karena posisi anak belum Islam. Dan puncaknya adalah ketika anak ikut pengajian bulanan di Persatuan Foriskabo, Forum Rohis Kabupaten Bogor. Ada salah satu murabi di sana. Mungkin beliau tahu mata anak yang face anak seperti ini, oh pasti bukan Islam nih. Anak ditanya-tanya, ngobrol lah, kita diskusi dan lain-lain, sampai ada suatu kata yang keluar, antum sayang gitu loh. Antum sudah dikasih kunci sama Allah, antum sudah diberikan petunjuk sama Allah, antum sudah dikasihkan kunci lah ibaratnya untuk masuk ke rumah, ke salah satu rumah, tapi antum tidak masuk ke rumah tersebut gitu loh. Kehidupan itu fana gitu loh, tidak ada yang abadi dan tidak ada yang tahu kapan kita meninggal, kapan kita berpulang ke Allah gitu kan. Bahkan sampai selesai kita berbicara nih kata pada saat itu, antum keluar pun anak tidak bisa menjamin antum masih hidup atau tidak. Jeluk dan mati kan, wah ini orang mau nyumpain anak mati dong. Dan iya emang bener, itulah kehidupan kan. Tidak ada yang abadi. Dan itu dari selang ketika ngobrol itu sekitar setahun lagi. Anak berpikir, akhirnya anak mantep, ya bismillah lah anak bilang untuk masuk Islam. Cuman ada amalan-amalan dalam Islam yang Ana masih pertanyakan. Ana pada saat itu diam-diam selama 2 tahun ketika habis masuk Islam. Yang Ana tanyakan adalah, oke, saya siap masuk Islam. Tapi saya mau diam-diam karena saya belum berani untuk berbicara ataupun speak up pada saat itu ke orang tua. Lalu bagaimana sholat saya? Buat apa saya masuk Islam kalau saya tidak sholat? Berdosa dong. Terus bagaimana puasa saya? Kan seperti itu. Murabinya akhirnya menjawab, Islam itu mudah ya akhi. Ketika dalam kondisi yang sangat urgent, yang bahkan bisa menyangkut nyawa, ketika antum sholat tidak bisa berdiri, duduk nggak bisa, tidur tidak bisa, pakai isyarat. Allah itu memudahkan, Allah itu Samiul Alim katanya. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui pada saat itu katanya. Apapun kondisi antum, Allah itu tidak melihat hasil tapi proses yang antum jalankan. Allah itu tahu apa yang ada di hati antum. Meskipun ketika masuk sholat, antum sudah berniat sholat tapi tidak bisa, Allah tahu, tenang aja gitu. Islam itu mudah, yang penting apa? Antum masuk dulu ke kuncinya, bersyahadat, selebihnya ya tinggal berjalan saja. Oh gitu. Yang kedua puasa. Ya sudah, akhirnya emang berat yang paling puasa tuh, terutama puasa Ramadan pada saat itu. Kebetulan alhamdulillahnya pada saat itu Ana langsung kerja. Jadi ketika Ana bersyahadat, kerja, dan akhirnya ya udah pulang pergi pagi, pulang malam. Pokoknya habis sholat tarawih baru Ana balik. Oh gitu, disiasati. Iya, itu disiasati. Makanya kata murabi, entah kita siasati. Pokoknya intinya antum matangin dulu niat antum, luruskan niat, dan semata-mata jangan karena ana ataupun karena orang lain, karena Allah. Nanti apapun itu antum tidak sendiri, katanya. Islam itu ahlus sunnah wal jamaah, mengerjakan sunnah dan berjamaah. Seperti itu. Ya makanya pada saat itu ana mantap untuk bismillah lah, memutuskan untuk masuk ke dalam Islam. Ketika Ana masuk Islam, Ana langsung masuk ke kampus Islam. Mas, langsung masuk kampus? Wow. Iya. Oh. Dulu STIT Sirojul Fala Bogor, sekarang sudah berubah menjadi STAI, Agama Islam. Karena pada saat itu Ana tidak menemukan guru. Karena Ana sendiri, benar-benar sendiri pada saat itu. Tidak kenal yang kayak seperti sekarang mualaf center, tidak kenal bimbingan dan yang tidak.
Sampai Anda pernah datang ke pesantren-pesantren di Bogor khususnya, Anda diusir. Ya Allah. Diusir, disangka mualaf palsu, karena pada saat itu mualaf palsu lagi gencar-gencarnya, lagi aktif-aktifnya pada saat itu 2017-an itu. Jadi Anda sangkanya meminta modus lah kata. Meminta zakat gitu ya, meminta ya menipu gitulah. Makanya terakhir bahkan terakhir tuh Anda nge-add ustadz tuh di Facebook karena saking pengen belajarnya, sampai Anda ngomong, Anda nggak perlu duit, Anda cuma pengen belajar ngaji, Anda bilang. Bahkan Anda yang ngebayar antum ketika Anda ada rezeki pada saat itu. Oke, siap kata dia. Anda datang ke daerah Bogor. Ya sudah, Ustadz, Anda sudah nyampe. Malah diblokir. Lah. Iya. Padahal Anda cuma ngomong, Anda cuma pengen ngaji, Ustadz. Anda mualaf, Anda pengen ngaji. Karena nggak mungkin Anda ke Ustadz setempat, karena kan posisi Anda lagi diem-diem kan. Ya sudah, dari situ Anda pas pulang Anda berkata, ya sudahlah terserah ya Rob, Anda bilang. Mau bodoh sekalian. Setidaknya Anda sudah berikhtiar untuk mencari seorang guru. Urusan bodoh atau tidak, Anda pasrah. Sampai ketika terakhir pulang, Anda beli es kelapa pada saat itu, beli minuman lah. Depannya itu ternyata kampus. Emang niatnya pengen kuliah kan, cuma sebenarnya awalnya itu tidak kuliah ke Islam, kuliah umum. Cuma karena saking pengen punya guru, sosok guru untuk mendampingi, untuk mengarahkan, akhirnya Anda masuk ke dalam kampus, daftar, sampai rektornya pun kaget. Serius, antum mau masuk sini? Antum baru berapa bulan lo masuk Islam? Pada saat itu, iya Ustadz, Anda mau masuk. Akhirnya dites baca Quran, fikih ibadah, dasarnya, muamalah dan lain. Alhamdulillah, Anda lulus. Makanya Anda langsung masuk sana. Habis itu ketahuan adalah pada saat Anda pulang dari pondok pesantren. Itu Pondok tahfidz. 2 tahun itu? Iya. Pondok tahfidz setelah masuk 2 tahun itu, anak kuliah, setahun kuliah, baru Anda masuk ke pondok tahfidz di daerah Boyolali, Solo. Pondok atau Hiriyah, pondok tahfidz atau Hiriyah. Pada saat itu Anda fokus setahun tuh, jadi setahun kuliah, setahun enggak. Karena fokus buat kejar hafalan pada saat itu. Ya sudah, sedihnya adalah ketika setelah bil goib pondok setahun lebih, karena pondok itu fokus benar-benar 5 halaqoh, hafalan. Jadi dalam setahun targetnya itu semua sudah bil goib angkatannya. Pas pulang itu tuh belum dikeluarin koper-koper Anda, baju-baju itu belum keluarin. Anda ngomongnya ada kegiatan kampus. Pokoknya intinya semester 2 itu harus ada pengabdian. Meskipun sebenarnya pengabdian itu kan semester 6 logikanya ya. Ya mungkin Allah permudah karena orang tua anak basicnya adalah bukan kuliahan pada saat itu. Ya udah setahun di sana. Itu koper belum keluar. Ya qadarullah pada saat seminggu kalau nggak salah pepulangan pondok, terus kelar bil goib dan lain-lain, anak ketahuan sholat. Di rumah. Di rumah. Karena kondisinya setahun itu harus pinter-pinter membaca waktu. Sedikit aja tidak bisa membaca waktu, Ana los untuk sholat. Sedangkan ajaran ayah Ana, bapak Ana, gitu nggak boleh keluar, lu harus di rumah. Makanya sampai dulu pernah dikatain banci gara-gara nggak pernah main seperti layaknya anak-anak. Intinya keluarga itu pengennya tuh lu belajar. Nah pada saat itu Ana lupa tuh hari Minggu Ana izin ke gereja karena udah setahun itu tidak pernah ke gereja kan, karena Ana bilangnya bimbingan KKN pada saat itu. Ana tidak lupa membaca waktu. Kebetulan lagi kufur mungkin pada saat itu, lagi malas-malasnya. Ana tidak bisa, tiba-tiba bapak Ana pulang sama keluarga Ana pulang dari gereja, sedangkan posisi Ana sholat zuhur itu belum sholat. Sampai 2:30, jadi itu Ana punya satu rumah, 2 kamar. Ana sama keluarga ibu bapak Ana itu disekat doang pakai lemari pada saat itu. Kakak Ana yang perempuan tidur sendiri. Ana nekat di situ. Ya Allah. Sholat zuhur. Zuhur atau asar ya? Zuhur kita segitulah pokoknya, Ana waktu itu lupa 7 tahun yang lalu.
Ya sudah, anak wudhu dan lain-lain. Dan anak nggak tahu kalau bapak anak tidur. Oh, kedengaran Allahu Akbar itu kayaknya. Ibu anak tidak di ruang tamu. Tiba-tiba gitu. ibu anak masuk. Wah, anak langsung duduk didorong kan. Anak pura-pura duduk, anak langsung diem. Ya. Lagi sujud itu. Anak langsung diem, tidak bisa berkutik apa-apa. Ibu anak nangis. Dipanggil. Dari kapan Islam? Kata dia. Ya, abis itu, iya mah, aku udah Islam. Aku pasrah, mau dia apapun, mau diapain, terserah. Kata orang tua, udah, tinggalin rumah. Mama nggak mau kayak dulu berapa tahun silam, yang lu dikejar-kejar, pakai golok. Segitu belum Islam kan? Sekarang udah Islam, mungkin bapak lu lebih ganas dibanding kemarin. Jadi tuh anak diusir itu bapaknya nggak tahu. Karena posisi bapaknya lagi tidur. Yang tahu itu cuma anak sama ibu anak pada saat itu. Akhirnya dengan koper itu masih di tas, anak pergi. Ya Allah. Anak pergi. Dan anak menghubungi murabi anak, Ustaz, anak diusir. Terus anak diusir. sempet ayah pas tahu cerita nggak ibunya gimana? Iya. Pada saat berapa jam setelah anak kepergian anak teleponin. Ada kali 100 kali itu diteleponin. Sampai anak ngomong, Ustaz, ini gimana Tat, anak teleponin? Gitu kan. Udah matiin aja dulu. Kamu belum siap untuk sekarang. Akhirnya anak matiin tuh. Ada kali seminggu anak nggak tidak pakai handphone karena masih dicariin ternyata dan lain-lain sama pendeta dan lain-lain. 6 bulan anak tinggal di sekolah karena kan murabi anak wakil kepala sekolah pada saat itu. Jadi ruangan itu dibagi 2 buat tidur anak dengan ruangan dia. Sampai akhirnya anak sudah bisa ngajar, anak sudah bisa settle pada saat itu. Anak baru ngekos sendiri. Gitu. Kurang lebih kalau untuk itu. Masya Allah ya, apa namanya, menarik gitu, ayahnya sampai sekarang nggak tahu atau gimana? Tahu masih di Bogor tapi tidak tahu anak di mananya. Oh, maksudnya antum udah berkomunikasi? Anak sempat datang, mencoba datang. Gimana? Ya gitu, dibawain golok lagi. Ya, disiram, gitu. dibawain golok, mukanya langsung. Ya mungkin kondisinya belum pas lah pada saat ya, itu. Intinya sampai sekarang masih belum bisa ya? nerima. Belum bisa nerima. Iya. Nah, ada nggak nih Mas Hansen ya, hambatan, tantangan, rintangan selain itu yang dialami? Hambatan ya, alhamdulillah sih hanya orang tua aja sih. Orang tua ya? Ya, anak tahu dari awal anak bersyahadat, anak sudah banyak baca-baca kisah dan seorang mualaf, di ujungnya pasti diusir gitu kan kebanyakan. Dan anak sudah mempersiapkan itu semua. Ya, masalah itu selalu dari orang tua kalau anak pribadi. Jadi ketika punya ilmu pun seperti layaknya tidak punya ilmu. Kalau ketika bermasalah sama orang tua, lost, bodoh begitu aja. Cuma bisa nangis, cuma bisa apa ya? Kok bisa begini ya? Ya semua masalah insya Allah anak bisa, alhamdulillah bisa anak hadapi. Ya cuma sampai sekarang, dari awal sampai sekarang ya yang anak tidak bisa hadapi adalah ketika masih berhubungan dengan orang tua aja sih. Setiap pribadi muslim itu pasti masuk surga. Meskipun awalnya mungkin harus ada pembersihan mungkin. Pembersihan. Ya jangankan menghadap Allah. Di dunia saja ketika kita berbuat salah ya kita harus minta maaf dulu. Kita harus berbuat kebaikan dulu baru bisa. Apalagi kita menghadap suatu tempat yang diinginkan para setiap pribadi seorang muslim. Iya, itulah konsekuensinya gitu kan. Konsekuensi. Tidak ada amalan kecuali dengan suatu perbuatan. Kalau janjiannya surga untuk semua umatnya, ya udah nggak usah ada neraka, surga tuh. Itu yang pertama. Ya sudah, bakal dunia ini bakal kacau. Kenapa? Loh, anak udah dijamin surga kok ketika
nggak ada neraka dulu kan gitu kan. Apa namanya? Ya udah gue maksiat aja sesuka hati gue. Berbuat kejahatan aja. Toh juga kita nanti ditebus kan. Iya. Tapi ketika kita harus mempertanggungjawabkan nanti di yaumil mizan, yaumil hisab dan lain-lain, itu adalah giroh kita ataupun cara kita ataupun semangat kita untuk bertemu Allah, gitu kan. Beda dengan orang yang sudah dijamin, gitu kan. Yang ada dunia ini kacau sih menurut Ana. Lebih kepada nggak adil sih. Iya. Nggak adil itu ya. Jadi ketika berbuat maksiat tuh begitu mudahnya ditebus dosanya dan Iya. masuk surga gitu. Dan hanya satu kok dosa yang tidak pernah diampuni sama Allah. Karena saking cemburunya Allah, sifat penyemburunya Allah kepada seorang hamba, musyrik, syirik. Syirik. Selebihnya Allah akan mengampuni semua dosa-dosa ketika kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Gitu kan. Ya meskipun kita harus menghadapi mungkin di yaumil mizan hisab nanti kita di neraka dulu, tapi satu hal, Rahman dan Rahimnya Allah bakal kita dapatkan. Maha pengasih dan penyayangnya Allah tuh bakal kita dapatkan. Berbeda dengan kafir ibaratnya. Iya, iya. Penyayangnya dapat, tapi pengasihnya tidak dapat. Penyayang dapat apa? Dia bisa hidup di dunia Dikasih dengan harta. kasih harta, kasih hirup nafas gratis. Tapi nanti di akhirat Rahim yang tidak dapat, Maha pengasihnya Allah yang tidak dapat. Nah, itulah plusnya seorang muslim, kita dapat Rahman dan Rahimnya Allah di dunia dan di akhirat. Makanya ketika ditanyakan masuk neraka, iya, tapi ujung-ujungnya endingnya tetap saja kita akan berkumpul nanti di surganya nanti. Gitu. Ibaratnya nih, makanya nih kita jawab nih, ibaratnya nih kenapa pertanyaan itu muncul, karena perbedaannya pertama di Kristen kan bisa dihapus dosa itu di dunia. Iya. Di dunia. Sedangkan di Islam penghapusan dosanya itu di akhirat. Iya. Gitu. Nah, penghapusan dosa itu adalah masuk neraka gitu Iya. kan, dibersihkan ibarat kita masuk rumah. Ini kaki kotor, Iya. baju kotor gitu kan. Dibersihkan dulu sampai gitu. benar-benar suci, benar-benar bersih baru dimasukkan. Meskipun sedikit iman kita sebesar biji zahra pada saat itu kan kata Rasulullah, pasti masuk surga. Iya. Islam itu. Karena ya Rahimnya Allah ini yang menjadikan wasilah kita mendapatkan syafaat melalui Nabi Muhammad. Tapi kan terkadang kan di Kristen di sana mengatakan, oh kita penyembah Muhammad. Dan emang kebanyakan seorang muslim pun salah. Iya. Salah di mana? Meminta syafaat melalui Nabi Muhammad. Sedangkan mutlak hidayah dan syafaatnya dari Allah. Namun wasilahnya melalui Nabi Muhammad SAW. Ana mulai ngajar-ngajar, Itu misalnya. ngajar-ngajar Quran, tahsin, fikih, safina dan lain-lain. Sampai alhamdulillah punya kesempatan untuk bisa belajar di luar negeri. Alhamdulillah sampai pulang ya qadarullah, meskipun hasilnya belum lulus tapi alhamdulillah prosesnya sudah dijalankan. Dan sekarang alhamdulillah masih ya ngisi-ngisi taklim, alhamdulillah Allah percaya. Sharing-sharing ilmu lah, Anda nggak ngomong taklim lah, Anda terlalu bukan seorang yang alim gitu kan, masih santri gitu kan, hanya perpanjangan lidah dari para misyih, para guru-guru dan lain-lain. Sharing-sharing ilmu di beberapa masjid dan alhamdulillah punya dengan mu'alaf di yayasan yang Anda bangun dengan beberapa teman Anda, rekan Anda. Apa lembaga apa sih? Alhamdulillah Anda membuat lembaga mu'alaf itu namanya Persaudaraan Al-Ihsan Mu'alaf Indonesia. Dengan pembinanya itu Anda mengambil seorang alim di Cibinong di Bogor, seorang ulama di Bogor yang sebagai pengingat kita ketika nanti mungkin ke depan kita melakukan kesalahan atau kekhilafan. Nah, Anda mengambil seorang ulama, seorang alim itu ya seperti itu, menjadi pembina, menjadi pembatas, pengerem kita ketika kita keluar dari batas jalur syariat, ketika keluar jalur dari
mengedepankan nafsu dibanding suatu akalan gitu kan. Program-programnya apa di Programnya alhamdulillah mungkin pembinaan, pembinaannya? iya syahadat, dan kita punya modul sendiri dalam pembinaan, di mana modul tersebut itu dalamnya jadi kita nggak usah ngebuka kitab dan lain-lain. Satu modul itu sudah mencakup tentang akidah, sudah mencakup tentang fikih, akhlak. Jadi satu modul itu jadi langsung. Jadi kita hitungannya per batch. Setelah selesai kita masukkan ke grup alumni. Masya Allah ya. Masya Allah ya. Yang disampaikan, ya inilah anakmu sekarang gitu kan. Meskipun belum sukses di dunia, insya Allah di akhirat sedang mengejar kesuksesan tersebut. Ketika akhirat itu sudah didapat, insya Allah dunia pun mengikuti. Karena hakikat suatu sukses itu bukan di dunia, melainkan ketika kita nanti sudah bertemu dengan sang Robnya masing-masing.